Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian siap menyimak apa yang akan Ibu jelaskan. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan tentang sebuah pepatah. Tuntutlah ilmu, ya, karena ilmu itu akan bisa meraih dunia. Dengan ilmu itu juga kalian akan mendapatkan akhirat, dan dengan ilmu juga kalian akan mendapatkan kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat. Jadi tuntutlah ilmu, ya, meskipun sampai ke negeri Cina. Nah, Sobat Bio, itulah pepatah yang berkaitan tentang ilmu. Kalian jangan bosan-bosannya mencari ilmu. Kalian terus sampai kapanpun kalian belajar, ya. Sama dengan ibu sampai saat ini pun ibu tetap belajar. Hidup adalah belajar, ya. Oke, kali ini yang akan ibu jelaskan adalah tentang tumbuhan. Tumbuhan ini sangat banyak sekali klasifikasinya juga, karena banyaknya spesies-spesies, bahkan yang masih belum diketahui pun masih banyak, sehingga perlu sekali klasifikasi. Video sebelumnya sudah Ibu keluarkan tentang tumbuhan lumut, ya. Hari ini kita ke tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan ini agak lebih maju daripada tumbuhan lumut, ya. Kenapa? Karena tumbuhan paku-pakuan ini sudah mempunyai xilem dan floem, ya. Beda dengan lumut yang masih belum mempunyai xilem dan floem. Dan kemudian tumbuhannya juga masih bentuknya talus, belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daunnya, ya. Nah, itu sekilas review tentang tumbuhan lumut. Kita masuk ke tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri, diantaranya memiliki jaringan pengangkut, xilem dan floem. Kemudian secara umum telah dapat dibedakan mana akar dan batang dan daunnya. Artinya sudah berdiferensiasi, ya. Alat reproduksi aseksualnya berupa spora. Spora dihasilkan oleh sporofil, yaitu daun yang fertil, daun yang subur, ya. Kemudian juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari fase sporofit yang lebih dominan masuk ke fase gametofit, yaitu yang menghasilkan gamet. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh dari tumbuhan paku, ya. Ada Marsilea, ini contohnya adalah semanggen. Yang di tengah ini ada diatum, ya, pteris juga. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Berikut ini juga contoh-contoh masih dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tuh ada tumbuhan paku ekor kuda, ada tumbuhan kawat, paku kawat, ya, ada paku sejati, ya. Tuh, ini sesuai dengan klasifikasinya. Kita bahas dulu tentang struktur tubuh tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu ada fase gametofit, yang fase gametofitnya lebih tidak dominan, ya, daripada fase sporofit. Fase sporofit yaitu fase yang menghasilkan spora, dan ini yang dominannya. Berbeda dengan tumbuhan paku. Fase gametofit, tumbuhan lumut maksudnya. Tumbuhan lumut itu yang lebih dominan adalah gametofitnya, penghasil gametnya. Di sini pada struktur tubuh tumbuhan paku, itu ada tumbuhan yang berdaun kecil, ada juga tumbuhan paku yang berdaun besar, ya. Tuh, seperti ini. Pada reproduksi metagenesis pada Pteridophyta itu dimulai dari spora yang dihasilkan dari sporofit, ya, yang menghasilkan sporofil. Kemudian sporofilnya kalau sudah matang keluar sporanya. Ini yang atas, bagian atas, ya. Sporanya ini kalau jatuh di tempat yang banyak nutrisi, maka dia akan tumbuh menjadi tunas. Kemudian tunas ini akan berubah menjadi gametofit muda.
gametofit muda berkembang menjadi gametofit dewasa. Kemudian gametofit ini menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dihasilkan dari antheridium, gamet betina yaitu ovum dihasilkan dari archegonium. Pada saat terjadinya sperma ini akan membuahi sel ovum yang dihasilkan dari archegonium, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi berakhir dengan menjadi zigot ya. Ovumnya berubah menjadi zigot yang sudah dibuahi oleh sel sperma itu, kemudian mengalami mitosis. Kemudian setelah mengalami mitosis, gametofit ini akan tumbuh menjadi sporofit ya, sporofit yang baru. Sporofit kemudian berkembang menjadi dewasa ya. Ini pada sporofit itu ada yang masih mudanya daunnya menggulung, itu ciri-cirinya ya. Kemudian pada sporofit yang sudah dewasa ya, ini dia akan menjadi daun yang besar, kemudian di bawah permukaan daunnya, di permukaan bagian bawahnya akan tumbuh sporangium. Sporangium ini nanti kalau sudah matang dia akan mengalami meiosis dan sehingga matang, kemudian akan keluar spora-sporanya. Terus seperti itu siklusnya. Pada tumbuhan paku ada dihasilkan spora yang satu jenis ya. Yang satu jenis itu namanya, besarnya, ukurannya maupun jenisnya juga sama. Itu namanya paku homospora ya. Sedangkan ada juga yang sporanya ukurannya berbeda. Secara ukuran dan secara jenisnya juga berbeda. Kalau ukurannya besar, dia jenisnya adalah yang betina ya, makrospora, megaspora. Sedangkan yang mikrosporanya itu yang jenisnya jantan disebut dengan mikrospora. Sehingga metagenesisnya juga disebut dengan metagenesis paku heterospora. Klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas. Ada Pterophyta, ya, ada Psilotophyta, ada Sphenophyta, dan ada Lycophyta. Yang pertama adalah kelas paku sejati atau Pterophyta. Pterophyta ini berdaun besar, memiliki sporanya dihasilkan dari bawah daunnya, yaitu sporofil. Daun mudanya atau Circinatus ini menggulung. Contohnya adalah Pteris adiotum, Asmanggit cuneatum. Nah, ini gambarnya ya. Ini sporofil, tumbuhan yang menghasilkan spora disebut sporofilnya. Ini ada daun yang muda yang menggulung namanya Circinatus. Ini daun yang sudah dewasanya. Yang sudah dewasanya di bawah permukaannya ada sorus. Kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini adalah sorusnya, di mana sorus itu akan menghasilkan spora. Ada indusiumnya, nah ini sporangiumnya, dan ini bagian indusiumnya. Dan kepala sudah matang, sporanya ini akan keluar. Kelas yang kedua adalah paku kawat atau Lycophyta. Memiliki daun yang tersusun spiral, batangnya seperti kawat. Spora juga dihasilkan dari strobilus ya, beda ini. Bukan di bawah permukaan daunnya, tapi ini karena daunnya kecil sehingga dia sporanya itu, sporofilnya itu di organ yang khusus yang namanya strobilus ya, baru dihasilkan spora. Pada Selaginella jenis sporanya ada 2 macam ya, tadi ya, mikrospora dan megaspora. Mikrospora ini menghasilkan gametofit jantan, kalau megaspora menghasilkan gametofit betina. Ini contoh dari Lycophyta atau paku kawat. Itu kelihatan sekali strobilusnya ya di bagian atas. Nah, ini strobilusnya dan pembentukan sporanya nih di sini ya. Tuh, ini strobilusnya. Ini
Ini ada yang mikrosporangiumnya, ada juga megasporangiumnya. Kita masuk ke kelas yang ketiga, yaitu kelas Phenophyta yang disebut dengan paku ekor kuda. Ciri-cirinya hidup di daerah subtropis, terutama di rawa-rawa ya. Memiliki daun yang berukuran kecil atau mikrofil sama dengan Lycophyta. Sporanya dihasilkan oleh Strobilus. Nah, ini sama juga ya dengan yang paku kawat ya. Batangnya keras dan berongga mengandung silika. Contohnya Equisetum palustre. Ini yang terkenal sekali ya. Equisetum. Nah, ini pembentukan spora pada Equisetum. Tuh di sini ya. Ada sporangiumnya di bawahnya ya. Kemudian di dalamnya ini terjadi meiosis ya. Menjadi spora-spora. Kelas yang terakhir adalah kelas yang keempat, yaitu Psilotophyta atau paku purba. Ini memiliki daun berukuran kecil, mikrofil atau mikrofil ya. Batangnya bercabang di kotom dan berfungsi dalam fotosintesis. Tuh, jadi bukan daunnya, karena daunnya berukuran kecil maka batangnya yang berfungsi sebagai untuk fotosintesisnya ya. Pada ruas-ruas batang dihasilkan sporangium. Spora dihasilkan oleh sporangium, contohnya Psilotum nudum, Psilotum nudum. Nah, di sini mikrofilnya daunnya kecil-kecil, sporangiumnya dihasilkan di ketiak ya, atau di antara di ruas-ruas ya, di ruas-ruas dari paku purba ini. Kemudian yang untuk fotosintesisnya adalah batangnya. Nah, ini adalah sporangium. Pada ketiak-ketiaknya dihasilkan sporangium. Sporangium menghasilkan spora. Ini cabang-cabang di kotomnya ya. Batangnya di kotom bercabang-cabang. Terjadi ini sporangiumnya tadi di ketiaknya itu di dalamnya ya. Nah, di dalamnya ini di sporangiumnya ini dihasilkan spora-spora yang 1N yang haploid. Peranan dari tumbuhan paku bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan hewan juga ini sangat berpengaruh ya. Sangat bermanfaat sekali. Kalau untuk manusia, diantaranya bisa kita konsumsi ya, bisa kita konsumsi sebagai sayuran. Contohnya sayuran semanggi ya. Mungkin kalian semuanya sobat bio sudah sering kali makan ya sayuran ya, atau rumbah terkenalnya ya, rumbah semanggi. Nah, ini juga rasanya juga lezat sekali. Ini semanggi ini adalah semanggi atau Marsilia ya. Kemudian ada juga dibikin karangan bunga. Karangan bunga indah sekali ya. Salah satunya adalah tumbuhan paku yang banyak digunakannya adalah dari tumbuhan paku untuk pembuatan karangan bunganya. Berikutnya adalah tanaman hias. Nah, tanaman hias juga ini banyak sekali dipakai dari tumbuhan-tumbuhan paku ya. Nah, itu barangkali juga masih banyak lagi dari tumbuhan paku itu yang kita belum tahu manfaatnya. Masih banyak lagi ya pengetahuan-pengetahuan yang harus kita gali tentang tumbuhan paku. Itu saja sobat bio ya yang bisa dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar, seumur hidup kita tetap belajar ya. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.